Shalom. Biarlah kasih setia Allah selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Mari kita mulai ibadah pada saat sore indah ini dengan berdoa. Mengucap syukur buat sore yang indah ini. Kami tetap percaya kasih setia Tuhan selalu ada buat kami. Kasih setia Tuhan selalu melingkupi dalam setiap keluarga kami dimanapun kami berada. Sore hari ini kami mau memuji muliakan nama Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap ibadah yang akan kami naikkan pada saat ini menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan dan bersyukur kepadanya. Kita mau bersukacita bersorak-sorai di hadapannya. Karena kasih Allah tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kasih setia Allah tidak pernah luntur dalam hidup kita. Mari kita tinggikan Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya, oh, dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Kita semua akan bersukacita, akan bersorak-sorai, oh, akan bersorak-sorai. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik,
kasih Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Sungguh Kau mempesona. Kita patut bersyukur kepada Dia atas semua anugerah yang sudah Tuhan berikan buat kita semua. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh Kau mempesona, sungguh
Fakta kehidupan itu kita terima semuanya. Tak pernah kuragu akan semua janji-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya janji-Mu adalah ya dan amin buat kami. Tak pernah kuragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah kuragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Biarlah penyertaan Tuhan selalu ada buat kita. Jangan pernah meragukan cinta kasih Tuhan. Tak pernah kuragu akan kesetiaan-Mu, amin. Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Biarlah kemuliaan dari kemuliaan kita terus tetap percaya. Jangan pernah meragukan Tuhan. Kasih Allah tidak pernah berubah.
dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Biar kita terus tetap mengagumi akan cinta kasih itu. Terima kasih. Belum pernah ada, ya Tuhan, kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus, ya Tuhan. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada, hanya kasih-Mu yang selalu ada buat kami, Tuhan. Sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada kasih seperti kasih-Nya Yesus dalam hidup kita. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru
Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari sama katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya Tuhan, Engkau layak untuk dipuji, Engkau yang layak untuk disembah. Layaklah namamu diagungkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang ada di tempat ini, hadirat-Mu yang menjamah kami ya Bapa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kalau saat ini kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan suara-Mu, mendengarkan isi hati-Mu melalui firman-Mu. Biarlah setiap firman-Mu ini bisa menuntun kehidupan kami. Kami datang dalam hadirat-Mu dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur dan menantikan tuntunan-Mu untuk hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Bila kita menjumpai seseorang yang terkena masalah atau kayak terlibat skandal gitu, apa yang Bapak Ibu lakukan? Kan beberapa waktu ini kan banyak berita-berita, ada kayak artis yang terlibat skandal, siapa yang terlibat skandal. Apalagi di era media sosial seperti saat ini gitu ya. Banyak orang yang cepat mengakses informasi. Nah, mungkin yang akan dengan cepat kita lakukan itu adalah waktu itu ada artis Korea yang kena skandal gitu. Saya langsung, wah ini cancel aja, unfollow kayak gitu. Jadi banyak hal, banyak reaksi. Waktu itu saya langsung, oh ini nggak usah nonton filmnya lagi kayak gitu. Pasti kita kebanyakan melakukan hal yang negatif dan tidak sedikit yang berkomentar buruk kayak gitu ya. Namun kalau kita lihat di Alkitab, ya, seburuk-buruknya masa lalu orang, Tuhan itu masih akan memakai orang itu gitu ya. Jadi di sini saya akan membahas salah satu tokoh. Jadi di Alkitab itu ada 4 tokoh yang masa lalunya itu enggak baik, tapi Tuhan pakai secara luar biasa. Itu ada Tamar, ada Ruth, ada Rahab, dan ada Batsyeba. Nah, kalau kita baca nanti ya, kita mau baca nanti di Matius, di silsilah Tuhan Yesus, nama-nama keempat wanita ini itu ada. Nah, mereka itu pernah terlibat skandal yang kontroversial pada zamannya mereka hidup. Tetapi bukannya Tuhan itu justru kayak Tuhan itu enggak kayak saya yang langsung, oh ini banyak skandal, cancel, enggak usah nonton, di-unfollow. Tapi Tuhan itu justru mereka justru dihormati dalam sejarah umat Yahudi. Malah mereka itu menjadi nenek moyangnya Tuhan Yesus kayak gitu ya. Nah, meskipun mereka memiliki masa lalu yang kelam, Tuhan itu tetap memilih mereka dalam rancangan keselamatannya. Serta yaitu tadi yang seperti saya bilang, menjadikan mereka leluhur dari garis keturunan yang memperanakkan Tuhan Yesus. Nah, tapi kali ini saya hanya membahas salah satu orang yang dari saya sebut tadi. Saya akan membahas kisah Rahab. Rahab itu adalah seorang pelacur yang mempertaruhkan nyawanya untuk
menyelamatkan 2 orang pengintai ya. Jadi dia mempertaruhkan nyawanya demi imannya kepada Allah Israel. Kita mau buka di Matius 1 ayat 5. Matius 1 ayat 5. Nah ini ya. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Boas memperanakkan Obed dari Rut. Obed memperanakkan Isai. Jadi Boas ini adalah anaknya Rahab. Anaknya Rahab itu pelacur gitu ya. Jadi yang saya bahas yang pertama, bagian pertama, Rahab itu masuk dalam silsilah Tuhan Yesus, silsilah kelahiran Yesus. Jadi latar belakangnya, Rahab itu kan pelacur. Jadi dia hidup di kota namanya Yeriko. Kemudian kok bisa dia ditulis dalam kitab Matius 1 ini ya? Padahal kalau kita tahu ya, namanya pelacur pasti terkenal buruk, gonta-ganti pasangan, berulang kali maksudnya kayak mempermainkan laki-laki, mungkin seperti itu ya. Kalau zaman sekarang pasti banyak dihujat. Tapi kenapa kok Tuhan itu tidak mau menghapus masa lalu Rahab? Jadi saya mencatat di sini, Tuhan tidak memilih orang yang sempurna, tapi Tuhan itu mengubah orang yang bersedia percaya kepadanya. Kenapa kok saya bilang seperti itu? Kita mau buka lagi di Yosua 2. Yosua 2 ayat 1 sampai 14. Kita mau baca. Nah, Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian, tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, Nailah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Sampai ayat 10 aja ya. Nah, jadi ini termasuk bagian yang kedua. Iman Rahab ini adalah iman yang berani. Kalau kita baca kitab Yosua ya, kisah Rahab ini hanya dibahas di Yosua 2. Cuma 1 pasal. Jadi kalau kita baca lagi, dia rela mengkhianati rajanya. Tadi kan rajanya tanya, kemana kedua orang itu? Tapi Rahab ngomong, nggak ada di rumahku. Jadi istilahnya dia itu berani mengkhianati rajanya sendiri demi menyelamatkan 2 pengintai. Nah, keputusan ini tentu sangat beresiko ya. Bayangkan, berani sama raja loh. Kenapa Rahab ini sampai berani ambil keputusan yang beresiko seperti ini? Karena Rahab ini percaya akan kebenaran Allah Israel serta penggenapan janjinya. Kita mau lihat di ayat 9 tadi ya. Ayat 9 dikatakan, aku tahu. Jadi Rahab tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Kamu itu maksudnya bangsa Israel. Jadi 2 kata ini ya, aku tahu, ini adalah kata-kata 2 kata yang mengubah hidup Rahab. Jadi ini menunjukkan imannya. Padahal Rahab ini ya cuma mendengar. Di ayat 10 kita lihat. Nah ini, sebab kami mendengar. Jadi Rahab itu enggak lihat langsung, dia enggak ikut
gak ikut bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau. Dia hanya mendengar. Tapi kenapa dia berani mengambil tindakan yang luar biasa gitu? Pengetahuan apa yang Rahab punya sampai ia berani mengambil risiko berbohong kepada raja, kayak gitu ya. Malah menyelamatkan 2 orang pengintai yang notabene adalah musuh. Nah, kan waktu itu pada waktu namanya mengutus pengintai ya. Jadi istilahnya kota Yeriko pada saat itu belum ditaklukkan. Makanya diutuslah 2 orang pengintai. Padahal ya kalau secara manusia Rahab itu kan lihat, loh Yeriko ini masih baik-baik saja, tapi kenapa dia berani mengambil tindakan seperti itu? Nah itu namanya iman. Kan seperti dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi Rahab itu menggenapi ayat itu. Nah, apa yang didengar oleh Rahab? Nah ini ya, kami mendengar apa yang didengar sampai-sampai Rahab ini yakin bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi. Nah, jika kita refleksikan pertanyaan Rahab ya, sebenarnya kan namanya pelacur ya, pasti pengetahuan akan Tuhan itu enggak banyak. Masih mending kayak kita-kita ini ya, bahkan kalah jauh dibandingkan sama orang-orang yang lain, yang bangsa Israel yang lain yang melihat kebaikan Tuhan, yang melihat secara langsung 10 perintah Allah. Pengetahuan Rahab ini enggak ada apa-apanya, tapi tindakan Rahab itu luar biasa. Jadi Rahab itu cuma tahu 2 hal. Yang pertama, Rahab itu tahu bahwa Tuhan itu telah membawa Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi dia meskipun mendengar, dia percaya. Dia percaya kalau Tuhan itu sudah membebaskan bangsa Israel. Kemudian yang kedua, dia juga percaya nih, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og. Jadi Rahab ini percaya apa yang dilakukan Tuhan itu kepada 2 orang raja sudah ditumpas oleh bangsa Israel. Nah, meskipun ia mengenal Tuhan hanya dari kisah perjalanan bangsa Israel, tapi Rahab itu percaya. Kita mau lanjut di ayat 11. Nah ini yang Yosua 2 ayat 11 itu, ketika kami mendengar itu tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas dan di bumi bawah. Jadi perbedaannya Rahab dan bangsa Israel, kalau Rahab itu mendengar tapi dia punya iman, tapi yang dilakukan orang-orang di situ itu ketika dia mendengar dia langsung tawar hati, langsung takut gitu loh. Penduduk Yeriko takut. Dan saya mencatat di sini ada sesuatu yang menarik dalam cara Rahab menyatakan imannya. Kan awalnya dia berkata, aku tahu. Kemudian kan di ayat 10 lagi dia berkata, sebab kami mendengar. Kalau kita lihat ada transisi perkataan ya dari ayat 9 ke 10. Yaitu sesuatu yang personal kan pertamanya aku tahu menjadi yang umum, yaitu kami mendengar. Jadi saya menyimpulkan ada perbedaan seperti ini ya. Semua orang Yeriko, penduduk Yeriko itu mendengar, cuma dengar aja, tapi hanya Rahab yang benar-benar tahu. Maksudnya benar-benar mengenal Tuhan, perbuatan Tuhan yang luar biasa. Kayak gitu ya. Nah, seperti yang sering kita lakukan ya, kita sering mendengar firman, tapi belum tentu kita itu tahu. Kita mengenal Tuhan yang menyampaikan firman itu. Jadi jangan seperti yang dilakukan oleh penduduk Yeriko. Dia mendengar tapi nggak tahu, dia nggak mau mendalami. Mendengar saja itu nggak cukup. Nanti kita mau lihat apa yang sudah dilakukan Rahab ini berdampak ke belakangnya gitu ya. Pengetahuan sejati bukan hanya sekedar informasi. Jadi Rahab nggak cuma dengar tapi butuh tindakan, butuh pengakuan. Dan poin pentingnya, saya mencatat di sini, iman sejati bukan tentang banyaknya pengetahuan, tapi keberanian untuk mengambil langkah percaya dari yang kita tahu, seperti yang dilakukan oleh Rahab. Nah itu jadi bagian yang kedua. Rahab ini mempunyai iman yang berani. Kemudian kita mau buka di Ibrani 11 ayat 31. Ibrani 11 ayat 31.
Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Nah ini ya, ini adalah upah yang diperoleh dari iman Rahab. Jadi tidak turut binasa. Nah ketika Yeriko itu hancur, kan dua pengintai itu janji nanti ketika sebelum kota ini hancur tak kasih tahu kamu dulu sehingga kamu bisa pergi keluar. Akhirnya Rahab itu selamat. Nah itu ya. Jadi makanya di Ibrani sampai ditulis Rahab ini adalah teladan iman dan bukti bahwa iman yang sejati itu diwujudkan dalam perbuatan seperti yang ditulis di Yakobus 2 ayat 25. Yakobus 2 ayat 25. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Nah, jadi karena perbuatan Rahab ini, perbuatannya simpel padahal ya, tapi cukup membawa dampak yang luar biasa. Sejarah itu enggak banyak mencatat tentang Rahab secara detail, namanya juga dia perempuan sundal atau pelacur ya. Tapi Alkitab itu menunjukkan bahwa hidup Rahab ini kan setelah ceritanya di Yosua 2 itu enggak diceritakan lagi Rahab itu mengalami apa, enggak ada. Tapi Alkitab itu sedikit memberikan petunjuk bahwa hidup Rahab ini mengalami perubahan besar. Kok bisa? Salah satu buktinya itu tadi dia mempunyai anak Boas. Nah, Boas ini meskipun anaknya pelacur tapi dia itu tidak dikenal sebagai anak pelacur, enggak. Bahkan kalau kita nanti baca di kitab Rut, kan ada lanjutannya itu nanti. Boas nanti menikah dengan Rut. Pada waktu di kitab Rut, Boas itu dituliskan bahwa seorang lelaki yang terhormat. Terus dia dikenal dengan orang yang sangat kaya, sangat berkelimpahan. Terus kemudian baik, penuh kasih, suka menolong orang lain. Nah itu Boas itu dikenal seperti itu ya. Nah gimana caranya Boas itu kok bisa dikenal sebagai sosok yang baik? Kalau enggak ibunya dulu yang berubah. Jadi saya melihat di sini Alkitab memberikan petunjuk bahwa hidup Rahab setelah menyelamatkan kedua pengintai ini mengalami perubahan yang besar. Kalau enggak mungkin tadi namanya dicatat di kitab Matius, di silsilahnya Tuhan Yesus. Nah, kita buka lagi di Yosua 2 tadi ya. Yosua 2 ayat 11. Yosua 2 ayat 11. Kita mau lihat yang B. Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas, di bumi, di bawah. Kenapa kok Rahab ini bisa bilang seperti ini? Ini bukan cuma sekedar istilahnya kalau bahasa Jawa itu abang-abang lambe, bukan bahasa basi ya, tapi dia benar-benar mengakui Tuhan itu benar-benar berkuasa. Karena apa? Kan aslinya waktu saya baca penduduk Yeriko ini aslinya itu menyembah banyak dewa. Banyak pokoknya ada berkaitan dengan unsur alam, dewa laut, dewa langit, bumi. Jadi saat Rahab mengatakan ini ya, Allah di langit, di atas dan di bumi di bawah, itu dia sungguh-sungguh mengeluarkan isi hatinya. Aku percaya kok, aku percaya sekali. Meskipun aku gak ikut mengalami mujizat, tapi aku percaya Tuhanmu itu luar biasa gitu. Jadi dia menyatakan bahwa Allah Israel itu adalah Allah yang berdaulat, jauh di bawah dewa-dewa yang disembah penduduk Yeriko selama ini. Kayak gitu ya. Jadi dari apa yang Rahab dengar, cuma mendengar aja Rahab itu sudah mengenal Tuhan. Dan pengetahuannya itu membuahkan iman yang nyata. Jadi bisa mendorong Rahab itu mengambil risiko yang besar mengkhianati rajanya sendiri. Dan Tuhan itu memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Makanya Rahab dicatat di silsilahnya Tuhan Yesus gitu. Jadi bagian keempat yang terakhir ya, bagaimana kita hari ini gitu loh. Apakah kita hanya mendengar atau kita itu benar-benar mengetahui seperti Rahab? Kan tadi saya bilang Rahab itu hanya memiliki segelintir kisah tentang Tuhan gitu. Dia cuma mendengar. Mendengar apa? Kalau bangsa Israel berhasil menyeberangi Laut Teberau dan berhasil mengalahkan dua raja, cuma itu tok.
Tapi dia tetap memilih bersandar penuh dan mempercayai janji Tuhan gitu dalam hidupnya. Dari sini saya mencatat, kisah Rahab itu mengajarkan bahwa transformasi hidup dalam kekristenan tidak dimulai dari seberapa banyak pengetahuan kita. Jadi transformasi kehidupan kita, transformasi kehidupan kekristenan kita itu tidak berdasarkan banyaknya pengetahuan yang kita punya, tapi dari pengalaman pribadi kita bersama Tuhan. Kita mengakui kalau Tuhan itu ya berkuasa, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu bekerja dalam setiap kehidupan kita. Dan kita kita saksikan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita buktikan dalam tindakan kita sehari-hari. Jadi dari sini saya juga mencatat Tuhan itu bukan hanya memanggil orang yang pengetahuannya banyak, tapi orang yang percaya dan bertindak seperti Rahab. Jadi kalau kita telah menyaksikan banyak sekali perbuatannya Tuhan ya, apalagi penggenapan janji-janji Tuhan dalam hidup kita, maka kita seharusnya lebih bersandar sama Tuhan. Ketika kita menghadapi proses, kita nggak gampang. Ada nggak sih Tuhan? Tuhan sanggup nggak sih menolong? Jadi kita harus punya iman yang bulat seperti Rahab. Jadi poin-poin yang saya catat di sini yang pertama, Tuhan itu memakai orang berdosa dan bertobat dan percaya kepadanya. Jadi Rahab itu kan awalnya sangat berdosa, pelacur, tapi dia bertobat. Nah, nggak sampai bertobat aja, tapi dia itu langsung mempunyai tindakan iman, yaitu percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, Rahab itu memiliki pengetahuan yang sedikit, tapi dia mempercayai Tuhan sepenuhnya. Nah yang ketiga, iman sejati itu terlihat dari tindakan nyata. Yang keempat, semua orang Yeriko itu mendengar tentang Tuhan, tapi tidak ada yang bertindak, malah mereka takut. Yang bertindak cuma satu orang, yaitu Rahab. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, transformasi kehidupan kita itu dimulai dari pengakuan iman kita pribadi, bukan dari pengetahuan atau bahkan kita membawa status masa lalu. Misalnya, aku dulu tuh melayani Tuhan sungguh-sungguh, aku dulu itu kayak gini. Tuhan tuh nggak lihat masa lalu, yang Tuhan lihat sekarang. Meskipun dulu itu kamu rajin, menyala-nyala, tapi kalau sekarang sudah mulai hilang rohnya, ya Tuhan tetap gak berkenan. Jadi Tuhan itu tetap setia dan menyertai orang yang selalu berserah kepada Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman-Mu sore hari ini ya Bapa. Ajar kami untuk kami tidak memiliki pengetahuan saja Bapak, tapi kami memiliki iman seperti Rahab. Iman yang tidak hanya tahu tetapi juga berani bertindak demi Engkau ya Bapa. Ampuni kami jika selama ini iman kami hanya menjadi pengetahuan saja ya Bapa. Bantulah kami supaya kami lebih percaya kepadamu, agar kami bisa menjadi saksi-Mu dan menjadi perpanjangan tangan-Mu ya Bapa. Ajar kami untuk percaya padamu dalam segala situasi dan mengandalkan Engkau dalam setiap proses kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu sore hari ini. Biarlah Engkau bekerja dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat sore, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.